Oke, kembali lagi bersama saya teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden semuanya di Halftime Session. Bersama saya Rian Putra Utama, kita menghadirkan tamu-tamu khusus nih yang spesial, yang punya peranan penting di persepak bolaan nasional. Langsung aja nih untuk episode kali ini, Halftime Session mendatangkan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengatur prosedur keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Langsung aja nih kita sapa nih. Halo Bapak Nugroho, apa kabar? Halo, baik semua. Apa kabar? Jadi gimana nih Pak, kesibukannya lagi ngapain aja Pak? Ya, menulis, membaca, terutama tentang apa yang saya rasa masih belum puas saya lakukan kemarin di bidang safety and security ya. Kemudian juga ada semacam review infrastructure untuk stadion-stadion di Indonesia ini yang belum sangat ideal gitu. Berarti Bapak ini dulu di PSSI ini sempat menjabat sebagai Football Infrastructure, Safety and Security dari PSSI ya Pak ya, betul ya? Iya, betul sekali. Ini profesinya ini sejak tanggal 5 Juni 2020 ya Pak ya, betul Pak? Gini, jadi dari tahun 2008 sebenarnya. Oke. Saya bertugas di PSSI, di Komite Keamanan, dan juga konsultan di PT Liga Indonesia. Tapi secara intens menangani infrastructure, safety and security ini dari tahun 2017 sampai dengan 2020, 5 Juni kemarin. Sementara pensiun. Sementara ya Pak ya? Secara fisik ya, tapi secara pikiran, ide-ide tetap berkembang untuk siapapun yang membutuhkan. Iya, baik. Ini kalau boleh tahu Pak, bagaimana Pak ceritanya Bapak bisa tiba-tiba masuk ke dalam dunia sepak bola, khususnya untuk mengurusi bagian tersebut Pak? Apakah Bapak dulu punya latar belakang yang lain, lalu kemudian masuk ke sepak bola ini? Mungkin bisa diceritakan Pak, untuk teman-teman Brajamusti dan Maiden semua. Ya, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman security officer muda di Indonesia ini. Memang pengalaman yang harus menjadi landasan ya. Oke ya, sebelumnya saya memang menapak dari satu hal yang kecil. Jadi dengan background kesekuritian high level security, kemudian terjadi reformasi 98 di mana arah negara dan arah politik berbeda. Jadi kemudian saya menekuni masalah security. Dimulai dari Pelita Jaya sebenarnya. Baik. Jadi di klub kecil, security officer di sebuah klub kecil, saat itu satu-satunya klub yang memiliki security officer. Sehingga ini menarik perhatian pimpinan PSSI dan PT Liga. Kebetulan saat itu juga saya menerbitkan sebuah majalah, Security Journal. Jadi bermula dari liputan kita terhadap kejadian kehilangan di ruang ganti. Dari tim kesebelasan Arab Saudi kalau nggak salah, waktu Piala Asia di GBK, bayangkan itu dalam ruang ganti bisa hilang barang-barangnya. Langsung kita liput. Kita liput dan kalau penyelesaiannya internal dan ke kepolisian, tapi ini menarik perhatian stakeholder sepak bola. Karena aslinya saya bukan sepak bola, aslinya memang safety and security. Tapi kemudian jatuh cinta di sepak bola sampai hari ini. Nah, saya berjuang meletakkan fondamen tentang sepak bola, pengamanan sepak bola, tidak jauh-jauh berdasarkan rules FIFA atau AFC, terutama untuk masalah kesekuritian. Nah, paling penting adalah infrastruktur. Infrastruktur ini di dalam kaidah pengamanan itu memiliki porsi hampir 40% dari kesuksesan sebuah pengamanan apapun, khususnya di sepak bola. Bayangkan stadion. Stadion itu kan PSIM punya stadion sendiri nggak? Betul. Nggak kan?
PSSI pun tidak punya stadion sendiri. Yang punya adalah pemerintah. Nah, sehari-hari kita tidak merawat, bukan tidak merawat, tidak bersentuhan dengan infrastruktur itu. Kalau mana kita nggak tahu. Contohnya kalau dari sisi security, satu contoh akses kontrol. Kita nggak bisa kuasai akses itu. Kemudian infrastruktur lainnya, perawatan, ya kan. Nah, masih banyak kekurangan kita di situ ya, saya rasa. Iya Pak. Mungkin sedikit berbicara dan mengkoneksikan antara security itu, karena kan salah satu hal yang paling sering terjadi dan memang sangat rawan itu di sepak bola itu kan sebenarnya insiden supporter ya Pak. Dan sebenarnya kan itu berkaitan mungkin ya Pak dengan security dari stadion tersebut. Nah, dari pengalaman Bapak Nugroho sendiri, bagaimana sih Pak sebenarnya protokol-protokol yang harus dilakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Karena kan insiden-insiden seperti ini kan sering banget terjadi, terlebih di klub ya Pak ya. Kalau misalnya ketemu sama yang rivalitasnya sangat tinggi, nah itu kan hal-hal seperti ini rawan gitu. Nah kira-kira Bapak adakah pengalaman atau kiat-kiat gitu Pak yang sebenarnya harus dilakukan tuh gimana sih gitu untuk memprevent hal-hal tersebut gitu Pak? Oke. Itu masuk di prinsip-prinsip dasar pengamanan. Ya. Jadi kalau saya harus menangani sebuah pertandingan yang berisiko tinggi karena memiliki rivalitas, seringkali oleh PT Liga juga ditugaskan menangani pertandingan domestik, Liga domestik, Liga 1, atau Liga 2, ataupun Liga 3, Suratin Cup. Nah, baik pertandingan yang berisiko tinggi ini, baik ini materinya timnas maupun klub, konsep pengamanannya atau teorinya sama. Pertama, kita harus membuat risk assessment dan mitigation plan. Jadi, contohnya gini, kita harus mengidentifikasi risikonya, crowd and behavior-nya seperti apa. Kemudian di situasi lokal, misalnya di Jogja nih, ya kan, itu culture-nya seperti apa? Ada berapa komponen supporter? Karena di Jogja sendiri ada hampir 3 klub yang supporternya memiliki sejarah permusuhan. Nah, kalau bicara timnas lebih mudah, karena kalau di timnas itu supporter itu mencair menjadi merah putih. Menjadi merah putih, betul. Tapi kalau ini sebuah derby misalnya nih, PSIM melawan PSS gitu, wah itu high risk, high level, kemudian sentimennya juga tinggi sekali. Nah ini harus dipelajari, harus dipelajari historinya, kemudian kita ranking yang high risk, yang tertinggi seperti apa, ya kan? Sejarah kejadiannya apa, misalnya pernah terjadi bentrok sampai menimbulkan fatality, yaitu kematian, ini kita harus mitigate. Yang terburuk sih ya udah jangan dilaksanakan pertandingannya, tapi kan nggak seru gitu. Iya, betul. Sebuah challenge, bagaimana berjalan tapi baik, ya kan. Nah, setelah itu baru menyusun security plan. Kita nggak bisa sendiri nyusun security plan ini. Ini komprehensif. Kita harus bersama Pak Polisi, bersama aparat yang ada, termasuk mendengar masukan-masukan mereka. Nah, yang paling penting kita membuat bukan kesepakatan, tapi persamaan persepsi, menyamakan persepsi, karena persepsinya ini berbeda-beda. Konsep pengamanan menurut kami sama konsep pengamanan itu tadi internal security ya, public security, polisi berbeda lagi. Kemudian konsep pengamanan menurut supporter juga pasti berbeda. Ya kan? Nah ini yang harus disamakan dulu persepsinya. Seringkali hal ini menimbulkan potensi lain ya, risiko tersendiri. Karena sebenarnya siapapun yang bertugas sebagai security officer ataupun internal security, kalau kita lebih dikenal mungkin stewarding ya, steward, ya kan. Nah, tugas utamanya kita mengamankan area khusus yang harus dikendalikan sendiri, akses pemain.
Kemudian operation area, persiapan pertandingan itu ya di ruang ganti dan segala macam. Itu nggak boleh, bukannya nggak boleh, nggak mungkin diserahkan ke pihak lain. Harus kita sendiri, panpel. Ya kan? Yang paling tahu kita. Ya kan? Nah, di situ juga harus disamakan persepsinya. Pak Polisi, ini area kami. Nah, Bapak kami buatkan ruangan di tempat lain. Ini khusus untuk, bukan apa-apa, supaya apa, pemain konsentrasinya terjaga sebelum di pertandingan. Kemudian area hospitality, ya kan. Sepak bola kan stakeholder-nya banyak, ya kan. Termasuk yang menjadi tulang punggung dari sebuah event, apa, sponsor, ya kan. Ini juga harus kita layani, ya, kita layani. Saya dulu sering bertengkar dengan Liana antara kepentingan komersial, hospitality dengan kepentingan safety. Tapi bertengkar bukan untuk cari menang ya, namun cari solusi. Akhirnya kita dapat solusi dan dia percaya, malah masih hubungi saya sampai hari ini. Itu contohnya. Iya. Baik, Pak. Lalu begini, Pak. Menurut pengalaman Bapak gitu, pertandingan paling apa yang paling Bapak ingat dalam hal menjalani tugas Bapak itu sehingga sangat berkesan sekali mungkin buat Bapak sebagai suatu pengalaman yang mungkin menurut Bapak ini sangat layak untuk di-share gitu, Pak. Ada nggak, Pak? Kayak misalnya ada bentrok atau gimana apa segala macam yang menurut Bapak, wow, ini benar-benar sebuah challenge nih buat saya gitu, Pak. Oke. Belum lama ini buat saya itu adalah satu kegagalan ketika menangani pertandingan Indonesia melawan Malaysia ya, yang belum lama, tahun lalu, ya kan. Di situ saya menggunakan komponen-komponen baru, ya kan. Secara umum tidak terjadi fatality, tapi in detail terjadi serangan terhadap supporter tamu, ya kan. Ya, itu harusnya tidak terjadi kalau semua komponen menjalankan peran dan fungsinya secara proporsional, ya kan. Yang jelas dalam sebuah pertandingan berisiko tinggi itu saya punya goals zero incident. Itu harus zero incident karena itu goal tertinggi yang harus kita capai, ya kan. Nah, setelah itu kita menyiapkan konsepnya. Siapa yang mengawal manningnya? Nah, biasanya untuk hal itu saya berpedoman pada konsep FIFA yang terbaru, yaitu safety, security, and services. Jadi siapapun yang terlibat di stadion dalam event itu harus dilayani dengan baik. Karena ini aspek komersial, ada aspek-aspek benefit yang harus diperhitungkan. Kemudian ada image yang harus dijaga, ya kan. Jadi tugas kita tadi safety, security, and services. Nah, khusus berdasarkan analisa risiko, wah ini rivalitasnya tinggi. Nah, saya biasanya, dan ini suatu kewajiban, itu merangkul supporter. Yeah. Kita sapa dia. Kita sapa, bahkan jauh sebelum pertandingan, dia harus berkomunikasi. Jadi supaya tidak ada kesan, oh kalau ada butuh aja lu hubungin gue, gitu. Enggak. Kita harus berteman. Sebagai liaison officer buat supporter yang menghubungkan kepentingan stakeholder yang ada, gitu kan. Nah, ini banyak gunanya. Pada saat kejadian, ya kan, saya menyiapkan tim match steward, tim respons, ya kan. Sifatnya adalah mengadakan pendekatan untuk meredam kalau terjadi gejolak. Bersama siapa? Bersama perwakilan supporter, biasanya korlapnya, ya kan. Itu mereka mau diajak bekerja sama kok, dan mereka seneng, apalagi mereka bangga ya bisa pulang bawa ID card panpel atau mungkin kita beri seragam dan segala macam. Yang terburuk sih kita bersama polisi kita melakukan tindakan,
tapi ini sulit dan pasti berdampak. Contohnya, petugas kepolisian atau aparat keamanan lah yang saat event itu bertugas, mungkin capek, sehingga dia high time, ya kan. Satu contoh, pertandingan di Arema, di Kanjuruhan, melepaskan tembakan gas air mata, tapi tidak melakukan koordinasi, sehingga malah menimbulkan chaos. Kenapa? Sebagian mau melarikan diri dari pedihnya gas itu, tapi terjebak. Kenapa? Karena pintu terkunci, sehingga malah jatuh korban. Nah, ini yang saya bilang tadi, sulit dan berdampak, jadi emang nggak enteng ya. Tapi tadi Pak, yang untuk Indonesia sama Malaysia itu boleh tahu Pak, kira-kira komponen apa yang Bapak ubah gitu loh, sehingga bisa terjadi seperti itu gitu? Sebenarnya tidak ada pengubahan, cuma begitu saya cari root of cause-nya, ya kan. Pertama adalah koordinasi. Koordinasi. Jadi di sini fungsi kontrol yang mungkin tidak berjalan. Karena security force di dalam sebuah event, pertandingan, itu ibarat sebuah panpel sendiri. Dia punya ketua, punya tim, punya orang sangat banyak. Bisa kita melibatkan orang itu 100-200 orang. Kadang-kadang sampai 300. Nah, koordinasi. Terjadi kelemahan koordinasi antara jadwal sama kesiapan personil. Yang kedua, kelemahan komunikasi. Jadi pemilihan alat komunikasi itu juga penting. Jadi setelah saya review root of cause-nya, salah satunya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi yang kita gunakan itu kan ada perbedaan ya, handy talkie sama walkie talkie. Kalau walkie talkie itu udah di set oleh pabrik, range-nya terbatas. Kemudian pada saat peak hours, peak frequency, itu terjadi stuck di frekuensinya. Kalau handy talkie itu channelnya dengan izin dan dia pita broadband-nya lebih lebar, jadi jangkauannya lebih baik. Nah, jangan pernah salah menentukan jenis alat komunikasi, ya kan? Karena apa? Pada saat terjadi chaos, ya kan? Semua orang bicara, ini nggak bisa tersampaikan. Yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin. Jadi sulit ya menyatukan banyak komponen. Contohnya kalau internal security, saya mewajibkan mereka 8 jam sebelum pertandingan itu sudah standby di venue. Tapi satu hal yang agak sulit, saya minta kepada public security untuk melakukan kegiatan yang sama. Kenapa? Karena mungkin mereka ada tugas sebelumnya. Yang kedua, kita harus support logistiknya, ya kan? Jangan sampai orang bertugas itu belum makan, misalnya gitu. Berarti kita harus menyiapkan makanan, minuman, logistik lah. Kurang lebih seperti itulah. Ya, berarti komponennya memang banyak sekali ya Pak ya, sebenarnya harus dipikirkan ya, gitu ya, nggak sesimpel itu ya. Gitu. Oke. Orkestra manajemen. Ya udah Pak, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, karena waktu kita kan sempit banget nih Pak. Kira-kira Bapak punya ini nggak Pak, statement tersendiri mengenai bagaimana cara menangani istilahnya sebuah klub ini tuh harus punya apa aja sih gitu minimal supaya bisa meredam terjadinya insiden-insiden gitu. Mungkin fokusnya lebih ke klub sih Pak, karena kalau misalnya buat kami kan sebagai PSIM misalnya gitu, hal seperti ini kan sebenarnya sering banget gitu loh Pak terjadi. Nah kira-kira Bapak punya statement khusus nggak nih Pak, apa entah untuk supporter atau untuk klubnya gitu, supaya hal-hal seperti ini nih tidak terjadi lagi ke depannya gitu loh di sepak bola Indonesia gitu Pak. Oke ya, pertama untuk supporter ya teman-teman. Sepak bola itu tanpa supporter seperti akuarium ikan tanpa air gitu kan. Jadi nggak lengkap. Nah,
Cuma bagaimana mewarnai ini menjadi satu pertandingan yang aman dan nyaman diperlukan security atau safety awareness dari semua pihak. Ya kan? Satu contoh flare. Flare itu kalau bahasa saya memiskinkan karena sekali dinyalakan itu risiko dendanya tinggi sekali. Kalau timnas berarti yang mendenda AFC atau FIFA itu dendanya ratusan juta. Tapi kalau ini Liga Indonesia, Liga domestik, dendanya ya mungkin sampai 300 juta, 100 juta. Artinya memiskinkan. Nah, kalau ini dikemas menjadi sebuah selebrasi yang legal. Artinya dalam rangka penyerahan juara misalnya ya. Dikemas menjadi satu hal yang legal. Itu boleh diizinkan, itu diizinkan selama diberitahu dan bertanggung jawab siapa yang akan melaksanakan. Tapi kalau enggak, lebih baik menjadi sebuah koreo-koreo yang bagus lah, yang lebih atraktif. Dan yang paling penting harus ada komponen nih. Setiap klub harus memiliki security officer yang certified, ya kan? Mungkin belum ada sertifikasinya di Indonesia. Tapi kita terbuka, nanti melalui manajemen PSIM, kita bisa latih itu, ya kan? Bisa latih itu. Yang kedua, rajin berkomunikasi dengan semua stakeholder. Kesuksesan sebuah pengamanan itu tidak datang tiba-tiba nih, ya. Dia harus melalui sebuah perencanaan. Salah satu bagian dari perencanaan itu adalah komunikasi dengan stakeholder. Ya kan, komunikasi dengan stakeholder. Kita harus rajin gitu. Jadi mengumpulkan ini. Jadi kalau nggak ada event, itu justru dipakai untuk communication gitu, ya kan, antara stakeholder tadi. Bukan kalau ada event, besok ada event, baru hari ini ngumpul. Enggak. Jadi pada saat nggak ada event kayak sekarang nih, nggak ada nih, liga ditunda. Udah, tetap ngumpul, ya kan? Protokol kesehatannya jangan lupa, kan gitu kan. Tetap ngumpul. Enaknya gimana ya, Pak Polisi? Enaknya gimana ya, teman-teman supporter? Enaknya gimana ya, security officer? Nah, karena persepsi yang sama atau kesamaan persepsi ini menjadi kunci dari pelaksanaan security manajemennya. Seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ya, Pak, ya, atas waktu untuk sharing-sharingnya. Ini kita udah belajar banyak banget nih mengenai security, terutama ya. Dan makasih juga untuk mungkin statement dari Bapak tadi mengenai supporter itu sendiri, bagaimana caranya istilahnya sebuah apa ya, tadi Bapak ngomong soal flare yang memiskinkan tuh saya setuju banget sih Pak, karena ya sebagai kita stakeholder di klub juga emang berasa banget sih Pak itu kalau ada satu flare-nya itu berasa banget, benar-benar berasa banget gitu, jadi keluar uangnya. Jadi terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Untuk teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel dari PSIM Jogja Official, dan jangan lupa juga di follow Instagram official kita di @PSIMJogja_official, dan juga check out @PSIM Store untuk merchandise terbaru dari kami. Pak, sebelum penutup nih Pak, kita punya slogan nih Pak dari PSIM Pak. Mungkin mau ngajak Bapak untuk menyebutkan slogannya Pak, kalau boleh? Boleh, apa tuh? Jadi nanti saya akan ngomong untuk PSIM, kita sama-sama akan bilang labrak gitu ya Pak. Nanti saya, ya oke ya, bisa ya Pak? Oke, 1, 2, 3, untuk PSIM, labrak. Siap. Makasih banyak Pak. Oke.